Shalom teman-teman Tin semua, bagaimana kabarnya? Kalian selalu berdoa semua dalam keadaan yang luar biasa ya. Kalau mungkin saat ini ada yang di rumah yang lagi nonton, ada yang kurang lagi nggak enak badan sedikit, kalian selalu berdoa semua bisa cepat pulih ya, cepat fit kembali ya. Mantap. Nah, puji Tuhan hari ini kalian kasih kesempatan, boleh sharing lagi kepada teman-teman Tin semua yang luar biasa nih ya. Tapi sebelum kalian mulai sharing, kalian ajak teman-teman kita berdoa sebentar ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih rahmat-Mu kepada kami sampai dengan hari ini. Kalau kami masih bisa hidup dan kami masih bisa sehat sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin ibadah, berkati kami. Biar apa yang kami dengar dan apa yang hamba-Mu ucapkan, semua berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kalian dikasih kesempatan untuk sharing. Ada sebuah tema sharingnya, yaitu adalah apa? Anugerah di tengah pelarian. Anugerah di tengah pelarian. Nah, sebenarnya ceritanya ini nyambung ya dari cerita firman Tuhan Tin minggu lalu. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang baru nonton hari ini, kalau penasaran cerita minggu lalu gimana sih sebenarnya, mungkin supaya lebih lengkap lagi teman-teman habis nonton video kalian boleh nonton video Teens minggu lalu ya. Videonya juga sangat memberkati tentunya. Nah, jadi hari ini kalian ingin membawakan sebuah tema yang sudah kalian dapat ini yang dipercayakan, yaitu apa? Adalah anugerah di tengah pelarian ya. Masih sama dengan minggu lalu, berhubungan dengan Yakub ya. Kalian percaya semua yang minggu lalu nonton ibadah YouTube-nya pasti pada inget ya, Yakub ngapain ya. Apa hubungannya Yakub dengan pelarian? Pasti teman-teman semua udah pada tahu semua nih. Cuma kalian mau flashback sedikit saja supaya nanti kalian bisa masuk ke tema yang hari ini. Nah, kalian mau flashback sedikit di mana Yakub itu sempat menipu ya. Bahkan menipunya bukan cuma menipu kecil, tapi menipu yang menurut kalian tipuannya itu luar biasa banget ya. Ya. Tipuannya luar biasa banget, dia menipu kakaknya sendiri dan ayahnya sendiri. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu nipunya apa. Ya, tapi kalian nggak akan cerita itu lebih banyak karena udah ada di minggu lalu. Teman-teman atau adik-adik bisa nonton lagi ya video yang minggu lalu. Tapi di sini kalian ingin melanjutkan dengan Yakub itu dia lari. Dia lari karena dia takut. Setelah menipu, dia takut. Ya, itu sebenarnya hal yang wajar karena mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita habis melakukan sebuah kesalahan ya, kita pasti ada rasa kurang nyaman, nggak nyaman ya, ada galau-galaunya ya, ada rasa kok kayaknya aku salah ya, aku takut, aku apa ya. Itu sebenarnya hal yang wajar karena kita habis melakukan sebuah hal yang tidak baik ya. Tapi balik lagi ya, dalam segala hal yang terjadi, Tuhan bisa menjadikan itu sebuah kebaikan dalam hidup kita. Kebaikannya itu adalah apa? Kebaikannya contohnya dari kisah Yakub. Yakub setelah dia menipu, dia lari ke sebuah tempat dan suatu hari Yakub itu di kisah Kejadian 28 ya. Mungkin adik-adik atau teman-teman bisa buka juga ya, kalian nggak akan bacakan lebih banyak supaya tidak terlalu panjang dan lebar ya sharing kalian. Jadi intinya di Kejadian 28 itu Yakub itu dia lari dan dia beristirahat. Waktu Yakub beristirahat, Yakub bermimpi. Mimpinya bukan mimpi serem, tapi mimpinya luar biasa adalah apa? Yakub di dalam mimpi berjumpa dengan Tuhan. Wow ya. Seorang yang mungkin kita rasa dia berdosa karena dia berbuat salah, tapi Tuhan mau hadir di mimpinya ya, dan itu Tuhan benar-benar hadir ya, bukan cuma mimpi seperti kita hari-hari biasa ya, tapi ini benar-benar Tuhan hadir di dalam mimpi Yakub. Bahkan di dalam mimpinya ya, Tuhan itu memberkati Yakub ya. Kalian bacain aja ya. Di dalam mimpinya di kisah Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 kalian bacakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham
nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Wow. Yang berikutnya, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara, dan selatan. Dan oleh serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Kayak lanjutin lagi. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wow, kalau menurut Kak Ian sih, ini luar biasa banget. Kenapa luar biasa? Karena posisinya di situ Yakub habis berbuat kesalahan. Ya, Yakub habis menipu. Ya, dimana kita mungkin di sekolah minggu dulu ya, waktu adik-adik sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu diajarin, kalau berbohong itu dosa ya. Kalian kalau lagi cerita di sekolah minggu begitu tuh, yang sharing sama adik-adik sekolah minggu selalu bilang kalau bohong itu dosa, menipu itu dosa. Dan Yakub habis menipu ayah, papanya, dan kakaknya. Ya, jadi mungkin bisa ada yang mikir, wah, Yakub dosa banget ya. Oh, ya nggak salah sih kalau ada orang berpikir seperti itu. Tapi di sini Tuhan tunjukin kalau Tuhan sayang sama Yakub. Ya, di saat yang mungkin secara manusia berpikir, wah, Yakub udah selesai. Ya, the end lah sudah hidupnya Yakub. Karena dia sudah berbuat dosa. Ya, bahkan papanya, ya, yang orang yang sangat dikasihi Tuhan tuh papanya, ditipu juga sama dia. Ya, mungkin banyak orang berpikir, wah, selesai Yakub. The end. Ya, gua, lu, end ya. Kalau zaman dulu ada kayak gitu tuh, zaman Kayan dulu tuh ya. Selesai udah. Wah, Yakub kayaknya hidupnya nggak bakal beruntung lagi deh, karena dia nipu papanya. Ya, dia nipu kakaknya. Tapi di situ Tuhan tunjukin, bahkan Tuhan memberkati Yakub. Bahkan di sini Tuhan ada bilang, ya, Tuhan akan menyertai Yakub dan kemanapun Yakub pergi. Bahkan keturunannya pun akan diberkati Yakub. Luar biasa banget ya. Mungkin dari kisah ini ada yang bertanya-tanya ya. Kak Ian juga sempat berpikir, kenapa ya kok Tuhan nggak menghukum Yakub? Kok Tuhan malah langsung berkati dia? Kok Tuhan malah seakan-akan nggak mau ngelihat dosa Yakub, tapi malah berkati? Malah ucapin kata-kata berkat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa ya kok Tuhan gitu ya? Padahal kalau sama kisah-kisah yang lain, kalau ada orang salah, Tuhan hukum. Tapi kok ini dia bersalah, Tuhan nggak hukum. Ya. Nah, hari ini kalian akan bahas itu. Kalian akan bahas dengan cepat dan singkat ya. Kenapa kok terlihat Tuhan tuh malah memberkati Yakub? Ya. Seperti tema kita hari ini yang tadi Kak Ian udah ucapin di awal, anugerah di tengah pelarian. Ya, kok Tuhan kasih anugerah yang luar biasa malah kepada Yakub? Ya, karena di sini Tuhan mau mengajarin kita. Ya, yang pertama apa? Tuhan mau nunjukin, mau bilang kalau Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan sayang banget sama Yakub, sama. Ya, Tuhan sayang sama Yakub, Tuhan juga sayang sama kita. Walaupun mungkin saat ini kita masih sering berbuat kesalahan, sering berbuat dosa, ya, atau mungkin kita masih melakukan beberapa hal yang bikin Tuhan sedih, atau yang mungkin kita sebenarnya tahu apa yang kita bikin itu nggak baik, tapi kita masih lakuin terus berulang kali. Ya, tapi di sini kalian mau bilang dari kisah ini Tuhan tetap sayang banget sama kita. Ya, kita bisa belajar dari kisah Yakub ini. Ya, yang berikutnya, kalian ada menyimpulkan lagi kalau apa? Tuhan mau kita terus berjuang melawan dosa. Ya, Tuhan mau kita bisa bangkit. Ya, walaupun kita jatuh sekali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi Tuhan mau kita bangkit. Tuhan nggak mau kita menyerah. Ya, Tuhan mau kita bangkit. Karena Tuhan tahu kita ini anak sayangan Tuhan. Ya, Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti ini kesempatan kita buat hidup seenaknya aja, enggak.
Ya kalau masalahnya gini, teman-teman, kalian pernah sering ucapin ini di sekolah minggu. Ya Tuhan selalu mengampuni dosa kita. Kalian jamin 100%. Ya, kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan ampunin. Pasti. Kita ulangin lagi, kita minta ampun lagi, Tuhan pasti ampunin. Berulang-ulang, selama kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Cuma masalahnya, kita nggak ada yang tahu hidup kita ini berapa lama umurnya. Kita nggak ada yang tahu abis ini akan ada kejadian apa. Kita nggak ada yang tahu. Ya contoh paling simpelnya, kita nggak ada yang nyangka kan kalau tahun lalu awal mula ada COVID, siapa yang sangka? Atau mungkin nggak ada yang sangka juga COVID bisa seluar biasanya seperti saat ini ya. Satu bumi, seluruh negara, ya hampir seluruh negara terkena virus ini. Nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang menyangka kan. Ya mungkin ada yang bilang kalian itu konspirasi itu apa ya, itu beda cerita ya. Tapi sebagian besar nggak ada yang tahu. Sama, kita juga nggak ada yang tahu nih hidup kita berapa lama. Umur seseorang kita nggak ada yang tahu. Ibarat kalau lilin nih, kita nggak ada yang tahu apinya nih, api yang di lilin itu sampai kapan nyala. Ya, umur kita nggak ada yang tahu. Masalahnya di situ. Ya, jangan sampai nih, ya di saat kita lagi mengulangi dosa itu terus, ternyata memang waktu umur kita sudah selesai dan kita nggak keburu minta ampun. Takutnya di situ. Nah, kalau kayak gitu salah siapa? Apakah salah Tuhan yang nggak mau ampuni kita? Itu salah kita sendiri jadinya, teman-teman semua. Karena apa? Tuhan selalu mengampuni, Tuhan selalu kasih kesempatan. Tapi kalau kita ulang terus, dan di saat kita mengulang dosa itu, tapi kita belum sempat minta ampun, ya, semua terlambat. Ya, jangan salahin Tuhan ya. Kalau terlambat ya, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah apa? Tuhan mau kita jangan kalah sama yang namanya apa? Goliat. Itu sekolah minggu. Ya, Tuhan gak mau kita kalah sama intimidasi. Nah, untuk kali ini kalian pun pribadi juga masih belajar. Ya, kalian tahu rasanya bagaimana kena intimidasi ya? Itu benar-benar gak enak banget. Bahkan kalau udah kena intimidasi, itu bisa mengganggu aktivitas kita hari itu. Ya, mood kita, ya, atau sekolah kita, atau kuliah kita yang kita lagi mau lakukan, ya itu jadi kacau balau, pikiran jadi kemana-mana. Ya, di situ Tuhan mau ajarin kita harus bisa lawan intimidasi itu. Karena apa? Ada anugerah di balik pelarian. Atau kalian boleh pakai kalimat kalian ya. Ada anugerah, ada berkat di balik kesalahan yang kita bikin. Bukan berarti kalian menyetujui kalau adik-adik bikin salah. No, enggak ya. Kalian mau kita nih, kalian juga sama teman-teman semua, kita terus bisa berbuat baik. Ya, mengusahakan selalu berbuat baik. Walaupun kalian tahu tidak mudah untuk selalu berbuat baik ya. Tapi kita harus selalu berjuang untuk berbuat baik. Ya, jadi kalau misal suatu hari nanti kita melakukan kesalahan, atau saat ini mungkin kita masih ada melakukan kesalahan, yuk kita sama-sama kita balik kepada Tuhan yang kalian jamin 100% Tuhan pasti terima kita. Bahkan sebelum kita balik kepada Tuhan, sebelum kita berniat untuk mau hidup benar lagi, Tuhan sebenarnya udah ampuni sih. Ya, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tuh cuma lagi nungguin, lagi siap-siap tuh ibaratnya kayak lagi mau meluk kita. Tuhan lagi nungguin kita buat balik sama Tuhan. Ya, jadi mungkin kalau yang sampai saat ini ngerasa, mungkin kalau di saat umur-umur teens nih, umur-umur seperti teman-teman semua, mungkin lagi mencari apa sih namanya ya? Mencari jati diri ya, bahasa gaulnya ya. Lagi mencari jati diri. Sebenarnya aku tuh hidup mau ngapain sih? Kok aku bingung ya? Kok aku gini-gini aja ya? Tapi intinya saya cuma mau bilang, apapun yang terjadi saat hari ini dalam hidup kita, mungkin kita sedang melakukan kesalahan atau kita sedang jatuh bangun ya. Kita udah bertobat minta ampun tapi kita jatuh lagi, bertobat jatuh lagi ya. Ayo kalian mengajak teman-teman harusnya bangkit. Karena apa? Di saat kita mau balik sama Tuhan, kita mau bangkit, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan akan berikan kepada kita. Yang penting ingat apa?
Jangan pernah menyerah, karena ingat, anugerah itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Bahkan anugerah itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah singkat Tuhan, kami tahu kami sangat rindu Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami kembali di gereja ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami beribadah, asalkan kami sungguh-sungguh bersama Tuhan, Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Dan kami berdoa supaya situasi di Indonesia, di negara ini, bahkan di bumi ini bisa kembali pulih dengan cepat ya Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun untuk kami semua. Ya Tuhan, biar Tuhan juga yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati aktivitas kami, apa yang kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan yang jadikan berhasil. Sekolah kami juga Tuhan yang berkati, kuliah kami juga Tuhan yang berkati. Biar sepanjang hidup kami bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami sudah selesai, biar Tuhan terus menjagai kami dan melindungi kami sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai hari di mana kami pulang ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mau kembali sama Tuhan kita katakan amin. Oke teman-teman semua, thank you for watching. kayak vlogger ya, kayak yang YouTube yang lain ya. Kalian berharap teman-teman semua terus rajin ibadah ya. Walaupun cuma di rumah, kalian tahu betapa bosannya kalau kita ibadah di rumah karena duduk diem nontonin ya. Kalian tahu bosannya kayak apa, tapi sabar ya. Kita berdoa ya supaya kita bisa kembali ketemu lagi di gereja. Kita bisa ibadah bareng-bareng lagi, kita bisa bersukacita lagi, kita bisa bercanda lagi, ketawa-tawa lagi di gereja. Ya, kita berdoa ya supaya bisa cepat kembali. Kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, oke? Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa nonton video ibadah juga yang minggu depan dan seterusnya ya. Oke, bye-bye. God bless you.